Hai semua, jumpa kembali bersama saya di channel RWS Kesehatan. Kali ini saya akan bahas cara mengatasi asam lambung yang sering naik secara mudah. Penyakit asam lambung merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika asam dari lambung naik ke kerongkongan, yang dapat menimbulkan kumpulan gejala seperti rasa tidak nyaman di perut, sensasi panas di dada, keluhan sakit mah lainnya. Minum obat menjadi perawatan asam lambung yang paling standar. Namun ada beberapa cara mengatasi asam lambung naik secara alami yang bisa dilakukan untuk menurunkan asam lambung. Asam lambung adalah cairan berbasis asam yang diproduksi oleh kelenjar dalam dinding lambung. Fungsinya adalah membantu mencerna makanan, khususnya protein, dan melindungi tubuh dari infeksi karena sifat asamnya yang kuat. Namun, ketika produksi asam lambung berlebih atau terjadi gangguan pada mekanisme pengaturannya, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang dikenal sebagai penyakit asam lambung. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat penyakit asam lambung antara lain rasa terbakar di dada, nyeri dada, mual atau muntah, gangguan menelan, kehilangan selera makan, pucat, lesu, lelah, letih, dan lemah. Penyebab utama penyakit asam lambung adalah melemahnya otot kerongkongan bagian bawah yang seharusnya berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makan turun ke lambung. Ketika otot ini lemah, asam lambung dapat naik kembali ke kerongkongan. Jika sudah seperti ini, tubuh pun jadi terasa lemas dan aktivitas terhambat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai langkah pertama yang bisa membantu mengatasinya, antara lain 1. Makan dengan porsi sedikit tapi sering. Salah satu penyebab asam lambung naik yang jarang disadari adalah mengkonsumsi makanan dengan porsi berlebihan. Oleh karena itu, jika mah sedang dipulihkan, penderita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi sedikit saja tetapi sering. Selain memperhatikan porsi makan, penderita asam lambung juga perlu membatasi jenis makanan tertentu untuk mencegah timbulnya gejala asam lambung naik, yang seperti coklat, bawang-bawangan, makanan asam, dan sayuran yang sulit dicerna seperti kubis. 2. Menegakkan posisi duduk. Saat asam lambung tiba-tiba naik, cobalah untuk menegakkan posisi dudukmu. Bukan tanpa alasan, postur tubuh yang tegak bisa mengurangi tekanan pada katup atau kerongkongan dan lambung. Dengan begitu, asam lambung yang naik pun bisa berhenti. 3. Minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup ini karena dehidrasi atau kekurangan cairan dapat menimbulkan kondisi seseorang yang sedang mengalami mual akibat asam lambung naik. Selain itu, minum air putih yang cukup juga mampu menetralkan kadar asam dalam lambung, sehingga mampu meredakan gejala asam lambung. 4. Melonggarkan pakaian yang kamu pakai. Langkah pertolongan pertama mengatasi asam lambung naik yang berikutnya adalah dengan melonggarkan pakaian. Saat asam lambung naik, dianjurkan untuk mengendurkan ikat pinggang atau melepas kancing celana yang digunakan. Hal ini dilakukan karena salah satu pemicu asam lambung naik adalah tekanan pada perut akibat menggunakan pakaian atau celana yang terlalu ketat. 5. Mengkonsumsi madu. Kamu juga bisa mengkonsumsi madu untuk mengatasi asam lambung naik. Konsumsi madu dapat meringankan gejala asam lambung naik, karena kandungan di dalamnya mampu melindungi dinding kerongkongan dari iritasi, bahkan mengurangi peradangan. Untuk mendapatkan manfaat madu ini, kamu bisa melakukannya dengan cara mengkonsumsi 1 sendok teh madu secara langsung atau bisa juga mencampurnya ke dalam air hangat atau teh. Yang keenam, minum obat. Bila cara menurunkan asam lambung alami di atas tidak mampu meredakan kondisi tersebut, Anda bisa coba minum obat-obatan penurun asam lambung, seperti antasida. Bila asam lambung mengeluh 2 kali atau lebih dalam seminggu dan perubahan pola makan tidak membantu mengatasinya, cobalah periksakan diri Anda ke dokter. Perlu diingat bahwa setiap orang mungkin memiliki respon yang berbeda terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Jika gejala asam lambung naik terus berlanjut atau memburuk, disarankan konsultasilah dengan dokter untuk mendapat diagnosa yang akurat dan rekomendasi pengobatan yang tepat. Nah, itulah beberapa info yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kesehatan. Kalau suka info ini, tolong dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa tunggu video terbaru selanjutnya dari channel RWS Kesehatan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat info ini.